Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Aulia, NIM C022518, kelas D 2020, program studi akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Sulawesi Barat. Kali ini saya akan membahas mekanisme debit dan kredit. Bicara tentang akuntansi, kita tidak bisa lepas terhadap istilah debit dan kredit. Sebenarnya, apa sih yang dimaksud debit dan kredit dalam akuntansi? Buku-buku teks akuntansi menyatakan debit bermakna kiri atau left, sedangkan kredit bermakna kanan atau right. Debit dan kredit ini muncul sebagai bagian dari mekanisme pencatatan berpasangan, yaitu double entry. Istilah ini digunakan sebagai konsekuensi dari penerapan persamaan aljabar akuntansi yang terdiri dari sisi kiri dan sisi kanan. Selain itu, mengapa akuntansi menggunakan mekanisme debit dan kredit, bukan tambah atau kurang? Nah, ini dikarenakan akuntansi itu menyajikan informasi dana yang diukur dalam satuan uang atau moneter. Dalam satuan uang tidak mengenal angka negatif, sehingga penulisan nilai moneter dilarang menggunakan simbol negatif. Mekanisme debit dan kredit merupakan solusi agar tidak terdapat simbol negatif dalam akuntansi. Melihat persamaan akuntansi di atas, elemen aset dan beban berada di sisi kiri atau debit. Setiap pertambahan yang terjadi pada aset dan beban maka akan dicatat di debit, dan setiap pengurangan dicatat di kredit. Sedangkan bagi liabilitas, ekuitas, dan penghasilan berada pada sisi kanan atau kredit. Jadi setiap pertambahan pada ketiga elemen tersebut maka akan dicatat pada sisi kredit, dan jika terjadi pengurangan akan dicatat di sisi debit. Untuk lebih jelasnya, mungkin bisa dipahami pada tabel berikut ini. Kemudian, pendapatan di sini sifatnya yaitu menambah modal. Oleh karena penambahan modal dicatat sebagai kredit, maka setiap penambahan pendapatan dicatat sebagai kredit juga. Kemudian beban. Beban di sini sifatnya mengurangi modal. Yang tadi modal jika berkurang di sisi debit, oleh karena pengurangan modal dicatat sebagai debit, maka penambahan biaya atau beban dicatat sebagai debit juga. Berikut contoh mekanisme pencatatan debit dan kredit pada PT Jokam. Pada awal periode PT Jokam, yaitu tanggal 1 Januari 2014, Pak Billy menyetorkan uangnya senilai 10 juta rupiah sebagai modal awal percetakan. Dari transaksi tersebut akan muncul akun kas dan akun modal. Kas yang termasuk ke dalam aset jika bertambah di debit dan berkurang di kredit, dan akun modal jika bertambah di kredit dan berkurang di debit. Pada transaksi ini yang terjadi adalah penambahan pada kas dan penambahan pada modal. Jadi ayat jurnalnya adalah kas perusahaan di debit sebesar 10 juta rupiah karena sifatnya bertambah, di debit kan kas. Pada modal perusahaan di kredit sebesar 10 juta. Nah, mengapa modal di kredit? Karena jika terjadi penambahan pada modal, itu letaknya di kredit, dan pengurangan letaknya di debit. Pada transaksi ini, modal di sini bersifat menambah pada akun modal. Jadi maka letaknya di kredit sebesar 10 juta rupiah. Mudah-mudahan bisa dipahami ya teman-teman. Untuk contoh-contoh yang lainnya mungkin bisa di next video ya teman-teman. Mudah-mudahan video ini dari awal sampai akhir bisa menambah pemahaman teman-teman mengenai mekanisme debit dan kredit. See you dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.